Salam warga GBKP dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam sermon perpuluhan Jabu-Jabu minggu ini. Minggu tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli tahun 2026. Teman-teman yang baru kali ini mengikuti channel sermon kita, jangan lupa subscribe channel ini agar berkembang dan bagikan ke teman-teman kita yang belum mengetahui agar semakin banyak orang terberkati dengan channel ini. Baiklah teman-teman, saya Pendeta Sinar Hagan Tabarus, juga Nora, Aku Pendeta Novika Pinem, akan menemani saudara. Kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Oke, begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini firman Tuhan nih. Ya, jadi ini kisah yang sering ya sudah kita bahas ya. Kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, menurut penafsiran saat itu Abram berada di Mesopotamia. Jadi belum ke Israel kan, masih di Mesopotamia atau sekitar Irak lah saat ini. Sebelum ia tinggal di Haran, Allah telah mengulangi janji yang pernah ia sampaikan kepada Abram. Jadi saat itu masih Abram namanya kan, belum Abraham. Jadi masih Abram, dan seperti kita ketahui kalau dalam bahasa Timur Tengah, Ab itu artinya laki-laki ya. Sama seperti kita juga memanggil laki-laki kan Ab juga abang kan, atau bahasa Arab abah atau abi. Lalu Abram itu menunjukkan laki-laki yang perkasa, laki-laki yang mulia, begitu kira-kira terjemahannya. Nanti selanjutnya akan berubah menjadi Abraham, yang berarti bapak orang percaya. Dan kalau kita membaca misalnya pada Galatia 3 ayat 7 diceritakan bahwa Abram itu tokoh iman yang hebat, bahkan menjadi bapak orang-orang percaya. Namun ia tidak memulai sebagai seorang pahlawan iman. Kita melihat Abram sebagai contoh dari pertumbuhan iman dan ketaatan. Jadi nampak dia tidak segera menjadi sosok yang beriman, tapi ada proses dalam perjalanan. Jadi kalau tema PJJ kita jadi bangsa Simbelin, tentu ada proses untuk menjadi bangsa yang besar itu kan. Ya. Jadi ada janji Allah yang penting kepada Abram, dan itu diulang-ulangi dalam Alkitab, yaitu frasa aku akan. Jadi berulang-ulang Allah menyampaikan aku akan. Misalnya Kejadian 11 berbicara tentang rencana manusia, Kejadian 12 sepenuhnya tentang rencana Allah, dan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan bagaimana Allah menjanjikan kepada Abram itu tanah, bangsa, dan berkat-berkat. Nah, jadi kemudian ini yang menarik, dia diutus ke negeri yang belum ditentukan titik koordinatnya. Ya, kemana? Karena kalimatnya, aku akan mengutus kamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Atau pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Setelah menyatakan bahwa ia ingin Abram meninggalkan negerinya dan keluarganya, Allah menjanjikan sebuah negeri yang tidak disebut. Nah, ini butuh iman. Pertama yang menarik itu kan ketika dia disuruh meninggalkan keluarganya. Iya. Dalam pelayanan kan itu yang paling berat kan, meninggalkan keluarga. Kita sering juga meninggalkan keluarga, tapi sebentar-sebentar kan. Itu pun menyiksa juga. Pergi untuk orang lain, menyediakan diri untuk orang lain sambil meninggalkan keluarga sendiri, kan itu tantangannya pelayan kan. Tapi Abram ini tidak hanya disuruh meninggalkan negerinya, kemana dia pergi pun belum ada kejelasan. Iya. Jadi hanya orang beriman yang
mau menuruti perintah model begini. Hmm. Jadi sama juga dengan pendeta kan. Kita juga kan nggak tahu kan, setiap 5 tahun kita pergi ke runggun baru yang kita sama sekali belum kenal. Jadi kita selalu belajar menghadapi runggun yang baru, orang-orang yang baru, model pelayanan yang baru, dan itu sudah pasti setiap satu periode. Nah, jadi hanya imanlah yang membuat Abram ini mampu. Dan inilah perintah ya, setelah ini nanti Allah menjanjikan Abram itu tanah Kanaan yang saat ini disebut sebagai Israel kan. Ya. Jadi janji yang kedua itulah yang jadi tema kita hari ini, menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa Simbelin. Jadi selain tadi Allah menjanjikan kepada dia sebuah negeri, lalu dia menjanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Dan ini sudah terbukti kan. Karena baik Kristen atau juga Muslim sepakat bahwa, atau Yahudi juga kan, sepakat bahwa kita semua ini keturunan Abraham atau Ibrahim. Jadi Abraham atau Ibrahim itu kan kata ab dan rahim kan. Lalu ada di tengahnya heh. Jadi Abraham itu kan menunjukkan bahwa laki-laki yang rahim artinya sumber dari segala sesuatu yang hidup. Lalu ada Allah di tengahnya kan, ada huruf heh itu menunjukkan ada Allah di dalam nama itu. Jadi terbukti janji yang Tuhan sampaikan. Kemudian yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga kepada Abraham, dia akan menjadikan namanya sebagai nama yang besar. Ya. Atau nama yang tersohor, termasyur, nama yang terhormat, dan itu terbukti. Dia menjadi nama yang terhormat di sepanjang zaman. Baik agama Yahudi, baik agama Kristen, baik agama Muslim, semua menghormati nama Abraham. Jadi kalau kita perhatikan kalimat berikutnya, aku akan memberkati orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang yang mengutukmu. Ini juga luar biasa ya, janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ini, yang akan diwarisi juga oleh keturunannya. Ini yang dipegang orang Israel itu. Jadi mereka nggak takut. Siapa yang memusuhinya akan dimusuhi Allah gitu lah ya. Dia menganggap bahwa janji Allah kepada Abraham itu diwariskan juga kepada mereka. Sehingga siapapun yang memusuhi mereka akan mendapatkan bencana. Tapi siapapun yang memberkati mereka, diberkati juga. Jadi banyak negara mencoba memberkati mereka kan, artinya supaya dapat berkat. Itu yang mereka tafsirkan. Tapi tentu kita sebagai orang Kristen mengakui, walaupun kita orang Kristen ini bukan keturunan biologisnya Abraham, tapi kita mengaku sebagai Israel yang baru kan. Berarti kita ini juga keturunannya secara iman, anak rohaninya. Dan kalau kita meyakini itu, ya kita juga mendapat berhak juga atas warisan itu kan. Mendapat berkat dari Allah. Nah, inilah yang akan kita sampaikan di PJJ kita. Tentu ini bagian dari konfesi GBKP bahwa konfesi GBKP terkait perkawinan sebagai media wadah karya keselamatan Allah. Jadi tentu kita akan menghubungkan ini kan. Dengan kata lain, kalau kita mengaku sebagai keturunan Abraham, berarti keluarga kita juga haruslah keluarga yang percaya. Ya. Karena Abraham adalah bapa orang yang percaya kan. Nah, ini persoalannya sekarang. Apakah keluarga-keluarga Kristen itu masih keluarga yang percaya? Karena kalau kita ingin mendapatkan warisan berkat Allah kepada Abraham itu, kita harus menjadi keluarga yang percaya. Jadi nanti dalam PJJ kita memanjangkan ini, artinya menekankan bagaimana ciri-ciri keluarga orang yang percaya.
Jadi kan ada 3 itu kan. Untuk mempercayai atau mengenal Tuhan itu kan ada 3 jalan. Satu, mengenal Tuhan itu harus melalui Kristus kan begitu. Itulah pemahaman gereja kita kan. Tidak ada jalan mengenal Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan satu-satunya mengenal Tuhan itu harus memahami firman-Nya. Kalau enggak dari mana kita tahu? Jadi kalau keluarga kita mau kita ubah menjadi keluarga yang mengenal Allah atau keluarga yang percaya kepada Allah, firman Tuhan wajib. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak kita juga mengerti firman kan? Nah, lalu yang ketiga, mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup. Jadi ada 3. Selain mengenal Kristus, tentu cara mengenal Kristus dan Tuhan harus melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengenal Allah dalam pengalaman hidup kita. Dalam suka dan duka ya. Baik suka, baik duka, kita menemukan Allah di situ. Masalahnya sekarang, anak-anak sudah tidak tertarik lagi dengan urusan gereja kan, itu masalahnya. Yeah. Apalagi ada contoh di rumahnya orang tuanya kan. Kan banyak mambre pagi-pagi sudah antar anaknya ke gereja kan, tapi tiba giliran kebaktian dewasa dia nggak ikut serta. Nggak aktif dalam imannya ya, nggak menjadi patron seperti dia hanya mengantar. Jadi kan nggak mungkin keluarga itu jadi keluarga percaya. Jadi kalau untuk menjadi keluarga percaya kan harus ada 3 itu kan. Nah seperti Abraham ini juga kan begitu. Bagaimana anak-anaknya atau istrinya itu patuh ketika dia disuruh meninggalkan kampungnya, ikut serta semua kan. Iya, bisa mau gitu Sarah ya Bisa kan. mau. Padahal di zaman itu negeri itu tanda keamanan. Kalau dia aman kan di tengah-tengah negerinya. Kayak kita lah ke luar negeri, periksa-periksa paspor, masuk ke imigrasi, itu rasanya nggak nyaman juga gitu. Ini harus pergi meninggalkan tanpa tahu kemana. Yang pasti itu keamanan sebagai masyarakat nggak ada. Lalu yang kedua, pergi dari sanak saudara. Sanak saudara ini kan simbol keamanan juga kan. Orang yang paling dekat saat dia sakit, saat dia butuh pertolongan, saat nggak punya makanan, tuh sanak saudara yang nolong. Tapi pergi tinggalkan. Dan tuh di zaman itu loh, belum ada kulkas, belum ada Indomaret, dimana kalau mau makan kita harus berburu, terus ditinggalkan. Lalu berikutnya dari rumah bapamu. Rumah bapak ditinggalkan berarti sekali lagi rumah paling aman itu rumah paling orang tua kita. Iya, itu ditinggalkan. Dan satu lagi, jangan harapkan warisan dari orang tua. Ditinggalkan. Jadi dia pergi tanpa mengharapkan warisan dari orang tua. Nah, ini yang menarik juga nih kalau kita masuk ke Kejadian 11 sebelumnya, itu Menara Babel. Di mana manusia bersatu padu memasyurkan namanya. Bukan memasyurkan nama Tuhan, karena tujuan mendirikan menara itu kehormatan untuk mereka ya. Iya. Tapi di ayat 2 yang kami bilang tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Nah ini nih, serta membuat namamu masyhur. Di Kejadian 11 kita ingin memasyurkan nama kita melalui menara ya. Melalui menara dibatalkan Tuhan, digagalkan Tuhan. Tapi Abram tanpa ada niat apa-apa, dia dimasyurkan oleh Tuhan sendiri. Iya. Dan yang menariknya lagi nih, Abram dipanggil Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Abram udah berapa umurnya situ? 75 tahun ya. 75 tahun loh itu Abram. Jadi dipanggil saat udah setua itu ya. Dan istrinya mandul. Jadi ya, dia dijanjikan menjadi bangsa yang besar ya, tanpa keturunan kan. Iya, dan menjadi namanya masyhur. Masyhur dari mana kan gitu secara logika. Kalau secara medis juga si Sarai udah menopause. Jadi mungkin ini juga sih yang kalau kurasa ya, kalau kita kaitkan lagi ke konfesi GBKP, perkawinan sebagai media wadah karya keselamatan Allah, untuk tidak kita keluarga-keluarga GBKP supaya tidak
memvonis, menghakimi, mengecilkan atau mengucilkan atau menghina keluarga-keluarga yang mungkin belum memiliki anak. Karena bisa saja dari rahim yang mandul seperti Sarai dipakai Tuhan menjadi jalan untuk kemuliaan namanya. Selalu ada jalan ya. Dan memang ini betul-betul iman ya. Karena dari semua sisi mustahil. Iya. Istrinya sudah tua, dia sudah tua. Tidak punya keturunan, tapi dijanjikan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Pergi meninggalkan tempat yang aman. Dijanjikanlah kepadanya kalau dia nanti ada satu negeri yang melimpah, yang akan dia menjadi tempatnya tinggal kan. Dan itu tidak ada indikasi satupun negeri yang mana begitu kan. Yang ketiga, namanya akan besar. Justru di kampung orang itu kan beban kan. Biasanya kan kita di tengah-tengah keluarga kita dihargai kan. Di tengah-tengah keluarga kita selalulah di mata anak orang tuanya kan, anaknya itu selalu yang terbaik kan. Selalu anaknya yang terbaik. Bagaimana menjadi termasyhur di tengah-tengah bangsa orang? Jadi kalau bukan karena iman, tidak mungkin. Makanya layak juga ya namanya Bapak orang percaya. Iya. Dan ini di Kejadian 12 tuh ini Allah menjanjikan ini membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tapi di Kejadian 21 Ishak lahir. Itu 25 tahun berikutnya. 25 tahun setelah itu ya. Jadi umur Abraham 100 tahun waktu dia punya anak. Jadi kesabaran yang luar biasa itu ya. Iya, jadi kalau kita sambungkan ke konfesi GBKP soal perkawinan sebagai media wadah karya keselamatan Allah, berarti betul lah di rumah tangga lah kita, walaupun banyak kemandulan-kemandulan yang kita miliki seperti ekonomi selalu gagal panen, gagal diterima di kampus, gagal diterima di kantor, atau semua kemandulan-kemandulan tanda petik yang lain. Mungkin di situ juga lah Bapak sebagai Abrahamnya di rumah masing-masing yang menguatkan iman anak-anak dan istrinya ya. Dan yang menarik di sini kan kadang kan keluarga-keluarga Kristen itu merasa pendidikan iman itu bukan hal yang penting kan. Iya. Misalnya kalau anak minta les bahasa Inggris lah misalnya ke orang tua, semahal apapun dikasih. Atau misalnya bimbingan tes menjelang kuliah. Itu satu paket itu sampai 9 juta kan. Yang setahunan itu ya. Iya. Nah, itu dibayar juga kan. Les renang. Renang lah. Karate, olah vokal ya. Banyak les-les itu semua dibiarkan karena dianggap itu akan berguna di masa depan anaknya. Memang betul, tapi kadang kita lupa kalau tanpa pondasi iman yang kuat, ketika mereka depresi, ketika gagal, atau ketika dia merantau ke tempat lain dan punya tantangan yang hebat, dibully teman-temannya, atau putus cinta dia, kalau dia nggak punya landasan iman yang cukup, depresi dia, bisa bunuh diri. Padahal untuk itu kita nggak mendukung kan, artinya nggak bikin les tambahan ya. Misalnya PA Permata lah contoh, bukan sebuah hal yang luar biasa kalau dia nggak PA. Jadi orang tuanya bertanya, nggak PA hari ini? Ya nggak, ya udah gitu aja. Seolah-olah ya biasa kan kalau nggak PA. Padahal itu jauh lebih penting. Artinya penting les-les tambahan untuk pelajaran dan lain-lain, tapi les iman juga penting. Karena tanpa iman yang kuat, ketika orang tuanya nanti meninggal, dia bagaimana? Apa dia berubah jadi orang yang putus asa atau bertahan? Kan iman itu perlu juga, ya kan? Jadi kita bisa bandingkan ketika Jepang ya, Jepang dilanda tsunami, itu orang mengakui betapa luar biasanya agama Shinto itu menolong mereka. Karena kelihatan seberapa dahsyatnya pun tsunami itu, karena mereka beriman, terlepas bukan beriman kepada Tuhan ya, tapi mereka punya agama, mereka kuat.
Mereka kuat menghadapinya. Walaupun bisa 2-3 orang di rumah mereka itu hilang atau mati ditelan badai tsunami, tapi mereka bertahan. Nah, jadi ini pesan juga kan buat keluarga-keluarga GBKP bahwa iman itu juga perlu. Walaupun yang lain pun perlu, tapi iman itu juga perlu. Karena saat badai-badai hidup ini nanti datang tanpa persiapan yang cukup, anak-anak itu hancur. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini bilang. Apalagi zaman sekarang. Bully nggak hanya di luar rumah, tapi masuk ke kamar dari handphone. Dari handphone anaknya bisa dibully habis-habisan. Ya, jadi kira-kira sudah cukup ya? Ya. Kita masuk ke diskusi. Soal kan? Jadi ada diskusi di sini. Arah hogen tasendah turikan dege kaikin. Si harus silakukan gelah banci jadi bangsa Simbelin bagi tema Sisehman Banta. Kemudian yang kedua, jadi bangsa Simbelin tentu dit kawitena arah jabu. Kayak dege tekad du man jabundu gelah banci jabundu jadi bangsa Simbelin. Nah, bagaimana kira-kira ini? Apakah kita menjawabnya dengan tidak usah berkabe supaya keluarga kita Belin, ya kan? Kita buat 15 anak kita misalnya kan pasti Belin. Tapi pasti bukan itu maksudnya di sini kan. Pasti maksudnya bangsa yang Simbelin ini yang diberkati. Iya. Jadi orang besar itu enggak juga karena dia badannya besar loh. Iya. Iya kan? Habibie itu orang besar. Iya, walaupun dia kecil. Dia kecil. Nah, tapi dia orang besar. Imut. Semua orang mengakui. Ya. Jadi kalau apa yang harus dilakukan supaya menjadi bangsa yang besar itu bukan dengan memakai bukan jumlah yang banyak ya. Iya, dengan jumlah yang banyak kan, tapi memiliki berkualitas lah ya. Kualitas, memiliki iman yang baik, berguna buat gereja, buat orang masyarakat kan ini. Iya. Anak kita nanti selalu jadi urusan. Iya. Selalu jadi topik doa syafaat. Karena bikin onar kan. Tiap PJJ udah berantakan sendal, udah tahu kita siapa yang bikin. Anak siapa yang bikin gitu kan. Iya. Tapi kalau jadi bangsa yang besar, ya berintegritas lah ya. Ya dapat dipercaya, jujur, punya visi masa depan, ya kan. Jadi berkaitan juga dengan nomor 2 ini. Kalau kita bicara soal keluarga, apa tekad kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang berubah menjadi bangsa yang besar? Tentu kita harus menanamkan, ini kehebatan didikan orang-orang tua Yahudi ke anak-anak mereka kan. Selain memang anak mereka itu dipersiapkan sejak dari kandungan kan. Itu kan begitu wanita-wanita Yahudi itu hamil, itu suaminya langsung pakai mode tidak boleh marah-marah. Demi kesehatan psikologi anak di dalam yang janin itu ya kan. Karena kalau suaminya marah-marah atau sampai melakukan kekerasan sama dengan menciptakan generasi yang jelek. Karena itu mereka yakini inilah penerus bangsa Allah ini harus dijaga. Karena itu suami segera membeli apapun nutrisi yang cocok untuk istrinya demi anak yang di dalam kandungan. Sampai musik Beethoven pun diputar agar anak itu cerdas. Lalu istrinya disuruh mengerjakan teka-teki silang dan tugas-tugas matematika. Dibeli buku soal banyak agar istrinya berpikir dengan harapan kemampuan istrinya berpikir itu akan ditransfer ke kandungannya. Sehingga wajar juga kan penemu-penemu kan mereka semua. Iya, orang jago di semua ya. Persenjataan mereka juga kita akui sampai sekarang luar biasa. Mereka menyerang bangsa lain hanya dengan bom pager itu kan. Orang pakai pager meledak di pinggangnya. Sehebat itu dia bisa menemukan siapapun. Jadi kita mengakuilah. Kalau begitu seriusnya orang Yahudi mempersiapkan bangsa Allah itu, seserius apa sebenarnya warga GBKP mempersiapkan anaknya? Enggak semua sih serius jadinya. Kadang kan KDRT terjadi saat istrinya hamil. Jadi kan bagaimana bisa anaknya lahir dengan anak yang percaya diri kalau sepanjang dia di kandungan juga ibunya ditampari kan? Iya. Atau ditekan secara emosional. Ini kadang-kadang nggak hanya suaminya kan, mertuanya juga ikut-ikutan kok. Iya. Mertuanya juga ikut-ikutan menyakiti dia. Lahirlah anak yang mudah marah, anak yang tertekan, sensitif.
nggak pede, kan begitu. Jadi kan kita ini nggak membentuk bangsa Allah jadi. Iya. Kayak film Dracin-Dracin itu kan gitu. Nah, CEO yang menyamar dari tukang bengkel kan. Iya. Lama kali pengakuannya. Dia CEO. Gitulah itu. Nanti kita nyambung pula ke Iya, Dracin. jadi kalau begitu pesan kepada warga GBKP, kalau kita percaya bahwa kita adalah bagian dari bangsa Allah yang besar, ikutlah membentuk bangsa itu Iya. sejak dari kandungan. Iya. Jadi suami-suami warga GBKP yang baru menikah, tugas saudara mempersiapkan bangsa yang besar. Begitu istri mengandung, segeralah rawat dia sebaik-baiknya. Buatlah hatinya segembira mungkin agar janin itu dirawat dengan baik dan tumbuh sempurna, sehingga waktu dia lahir dia menjadi pribadi yang percaya diri. Lalu bekerjalah sungguh-sungguh seperti khotbah kita dalam 2 minggu berturut-turut ini, agar kita sanggup menyekolahkan anak kita ke tempat yang paling baik. Jadi dengan begitu dia menjadi bangsa yang besar dalam pengertian bangsa yang berkualitas. Bukan hanya jumlahnya besar tapi nggak tersekolahkan ya. Terkasih bukan makan pun banyak. nggak, terkasih vitamin pun nggak ya. Jadi kalau hanya bangsa yang besar dalam arti jumlah ya membebani orang. Jadi begitu ya kira-kira ya. Oke. Dan teman-teman, semoga harapan kami, catatan-catatan yang kami bagikan ini menolong teman-teman mempersiapkan PJJ kita jauh lebih baik. Dari perumahan GBKP Perumahan Korpri ini, kami menyampaikan salam damai penuh sukacita bagi kita sekalian. Salam.